Halo, berjumpa lagi bersama Arif di sini pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menyelisik ragam bahasa dalam teks deskripsi. Materi dalam video ini sudah sesuai dengan kurikulum operasional Satuan Pendidikan dalam program Sekolah Penggerak. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah kamu mampu menilai pemilihan diksi, kosakata, serta cara penyajian data sesuai dengan tipe teks dan tujuan penulisan pada teks fiksi dan informasional secara sederhana. Tujuan pembelajaran kita adalah kamu berlatih mengenali gaya penyajian teks deskripsi yang efektif dan memikat pembaca sasaran melalui latihan menuliskan ulang kalimat perincian dan menemukanali kalimat majas personifikasi. Ada 3 ragam bahasa yang perlu kamu pahami di dalam materi teks deskripsi ini. Yang pertama yaitu kata konkret, yang kedua kalimat perincian, dan yang ketiga majas personifikasi. Sekarang mari kita lihat apa itu kata konkret. Kata konkret adalah kata yang mudah diserap panca indera kita, atau dengan kata lain bahwa kata konkret adalah kata yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang disebutkan dalam kata tersebut. Nah, ini merupakan beberapa contoh kata konkret. Ada contohnya pantai, ombak, kelapa muda, suara, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bentuk contoh kata konkret yang seolah-olah kita melihat? Contohnya adalah ombak putih berbuih bergulung-gulung. Contoh kata konkret seolah mendengar. Debur ombak pantai terdengar berirama. Contoh kata konkret yang seolah-olah merasakan. Minuman segar kelapa muda menghapus rasa haus. Ragam bahasa berikutnya yaitu kalimat perincian. Apa itu kalimat perincian? Kalimat perincian adalah kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Mengenali teks deskripsi melalui ragam bahasa kalimat perincian. Nah, ada 2 pertanyaan yang perlu kamu tanyakan pada diri pribadi kita. Yang pertama yaitu, kapan kita perlu menjelaskan sesuatu, yakni benda atau peristiwa secara terperinci? Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu menjelaskan sesuatu tersebut secara terperinci? Nah, untuk menjawab 2 pertanyaan itu, mari saya jelaskan untuk jawaban kedua pertanyaan tersebut. Teks deskripsi menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Dalam percakapan sehari-hari, kita perlu menjelaskan sesuatu secara terperinci apabila kita ingin memberikan informasi tentang tempat atau benda yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Di saat lain, kita perlu membangkitkan kesan indrawi orang lain terhadap benda, situasi,
atau peristiwa yang kita ceritakan agar orang lain menyepakati pendapat kita terhadap benda, situasi, atau peristiwa tersebut. Teks deskripsi penting dalam komunikasi sehari-hari. Kamu sebagai peserta didik perlu menyajikan dan menulis teks deskripsi dengan baik untuk dapat berkomunikasi secara efektif. Sekarang, mari kita perhatikan dua gambar berikut ini. Coba kamu bandingkan kedua gambar tersebut. Menurut kamu, deskripsi mana yang membuat kamu ingin mencicipi kue balok tersebut? Apakah pada penjelasan atau deskripsi pada gambar pertama? Atau deskripsi pada gambar kedua? Ya, tentu saja kamu ingin memakan kue tersebut setelah kamu membaca atau mendengarkan deskripsi pada gambar yang kedua. Kenapa? Nah, jawabannya adalah pada gambar kedua ini pendeskripsian atau penggambaran kue balok tersebut lebih terperinci. Sedangkan pada gambar pertama tidak terperinci, hanya menyebutkan bahwa kue tersebut enak. Sedangkan pada gambar kedua, kue balok yang enak tersebut digambarkan atau dipaparkan secara terperinci, mulai dari teksturnya yang lembut saat digigit, isian coklatnya yang lumer saat masuk ke mulut kita, dan rasanya yang manis. Nah, sekarang kamu tentu paham apa tujuan kita membuat sebuah pendeskripsian peristiwa atau benda secara terperinci. Kenapa? Agar orang lain yang membaca deskripsi kita tersebut atau mendengarkan penggambaran yang kita sampaikan tersebut tertarik untuk mencoba untuk memiliki sesuatu yang kita deskripsikan tersebut. Sekarang mari kita lihat contoh kalimat perincian. Nah, pada gambar ini seorang anak lagi mendeskripsikan sebuah gambar, yaitu seekor kucing yang bernama Mosi. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama penggambaran atau pendeskripsian dengan menggunakan kalimat perincian terkait dengan kucing yang bernama Mosi ini. Ini namanya Mosi, bulunya hitam, gelap, dan lebat. Meski bulu dari samping wajah sampai bawah telinganya putih seperti ubahan, ia masih muda. Aku suka mengelusnya. Ia aktif pada malam hari, berjalan-jalan di atap rumah, atau mencari cacing di tanah. Makanan kesukaannya selain cacing dan serangga adalah buah pepaya dan pisang. Nah, beginilah cara kita mendeskripsikan sebuah benda atau sebuah peristiwa secara terperinci, agar orang tertarik untuk memiliki, untuk mendengarkan apa yang kita gambarkan atau apa yang kita deskripsikan tersebut. Sekarang, mari kita lanjutkan pada ragam bahasa yang ketiga, majas personifikasi. Di SD, kamu tentu sering atau sudah belajar terkait dengan majas personifikasi ini. Nah, coba kamu ingat-ingat lagi, apa itu majas personifikasi? Ya, majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia, atau menggambarkan benda mati berperilaku seperti manusia. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh kalimat yang mengandung majas personifikasi. Contoh yang pertama, mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di depanku. Nah, pada kalimat ini, mobil sebagai benda mati
digambarkan berperilaku seperti manusia, yaitu batuk-batuk. Contoh yang kedua, kami belajar diiringi nyala lilin yang menari-nari dalam kegelapan. Nah, nyala lilin tersebut digambarkan berperilaku seperti manusia yang bisa menari-nari. Contoh kalimat yang ketiga, bunyi sirine pemadam kebakaran itu menjerit-jerit menyuruh kami minggir. Nah, pada kalimat ketiga ini, sirine digambarkan berperilaku seperti manusia, yaitu bisa menjerit-jerit. Yang keempat, kasurku seperti memanggil-manggilku begitu memasuki kamar di siang terik itu. Nah, pada kalimat yang keempat ini, kasur seolah-olah berperilaku seperti manusia, yaitu bisa memanggil-manggil tokoh aku. Nah, untuk contoh yang kelima, rasa sambal yang pedas itu membakar lidahku. Nah, pada kalimat yang kelima ini, sambal digambarkan bisa membakar lidah orang yang mengecap sambal tersebut. Nah, dari beberapa contoh ini tentu kamu bisa memahami kenapa kita menggunakan kalimat personifikasi di dalam teks deskripsi pada beberapa teks yang kita buat tersebut. Nah, alasannya adalah penggunaan majas personifikasi di saat kita mendeskripsikan sesuatu akan membuat para pembaca teks deskripsi kita itu tertarik dan seolah-olah bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengarkan apa yang kita deskripsikan atau apa yang kita gambarkan terkait dengan benda atau peristiwa yang kita deskripsikan dalam teks yang kita tulis tersebut. Makanya penggunaan 3 ragam bahasa ini, yaitu kata konkret, kalimat perincian, dan majas personifikasi memiliki peran yang amat penting dalam menentukan teks deskripsi kita itu menarik atau tidaknya bagi para pembaca teks kita tersebut. Jadi ingat, kamu dalam membuat sebuah teks deskripsi, kamu harus menggunakan 3 ragam bahasa ini agar orang tertarik untuk membaca, untuk memiliki, untuk mencoba apa yang kita gambarkan atau apa yang kita deskripsikan tersebut. Nah, sampai di sini materi pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga kamu bisa memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.